Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan. Tadi saya ngomong ke istri, ini kali pertama hari Minggu saya melayani hujan. Pertama kali sebagai KMJ di Karis ada hujan di hari Minggu, karena baru dari Februari ya saya masuk. Bapak Ibu tolong lihat pasal 4 ayat 18. Pasal 4 ayat 18. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Kalau Bapak Ibu belum nangkap ayat 18, tolong baca ayat 10. Pasal 4 juga ayat 10, mudah-mudahan jelas. Ayat 10. Salam kepada kamu dari Astarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kebenakan Barnabas, bla bla dan seterusnya. Nangkap nggak? Surat ini ditulis dari dalam penjara, kemungkinan besar. Atau Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang kamu bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenakan dalam dagingku bla 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 seterusnya. Itu bicara juga tentang penderitaan di penjara. Beberapa penafsir menyebut dan memastikan bahwa surat ini ditulis dari dalam penjara. Oke, ini catatan pertama kita. Yang kedua, karena surat ini ditulis dalam kondisi yang tidak nyaman. Bapak Ibu kalau dalam penjara, sudah berapa kali saya mengatakan di Karis, itu tangan dan kaki dibelenggu, dikasih pemberat batu yang besar, lalu tangan dan kaki diikat hampir ketemu dengan seuntai rantai, sehingga kalau berdiri dia akan bungkuk, kalau berbaring dia kemudian akan tidur pistol. Dan sekarang saya mengajak Bapak Ibu membayangkan gimana caranya Paulus menulis surat ini. Jadi bayangkan dulu, begitu panjang surat ini, 4 pasal, gimana caranya dia tulis. Kemungkinan besar dia titip ke Timotius atau bersama dengan Timotius dia menulisnya. Ada beberapa kesempatan Timotius barangkali mengunjunginya di penjara, saya tidak tahu prosesnya, tapi yang pasti surat itu jadi di tengah kesusahannya. Sekarang saya menemukan ada keanehan dari isi surat itu. Keanehan dihubungkan dengan kondisi susahnya di penjara. Apa keanehan itu? Yang pertama, lihat ayat 3. Ini keadaan yang pertama. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, setiap kali kamu berdoa untuk kamu. Jadi setiap saya berdoa untuk Kolose, saya dan Timotius bersyukur. Dia membuka kalimat suratnya dengan kata, kami selalu mengucap syukur. Ini keanehan pertama. Mengapa aneh Bapak Ibu? Mestinya bukan mengucap syukur. Kalau sedang tidak nyaman, kalau sedang susah, mestinya kalau kirim surat, kesempatan yang paling utama, kesempatan yang paling tepat adalah curhat. Curhatnya adalah kesusahan. Mestinya begitu. Tapi tiba-tiba yang dia tulis kalimat pertama setelah salam adalah kami selalu mengucap syukur. Ini keanehan pertama. Keanehan kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat 11. Doanya, dia berdoa di ayat 11, sebenarnya harus dari ayat 10 baca, tapi saya potong ayat 11 saja. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah Bapa. Kolose, aku berdoa
dia bilang begitu, supaya kalian dikuatkan, kalian mampu menanggung segala sesuatu dengan tekunnya, dengan sabar, jangan lupa mengucap syukur. Kenapa aneh? Karena yang ngomong begitu mestinya Kolose ke Paulus. Paulus, kasihan, sabar-sabar kasihan di penjara ya, tetap kuat ya, sehat-sehat selalu ya, pokoknya bersyukur ya walaupun di penjara. Mestinya Kolose, tapi bukan, ini Paulus yang sedang susah, yang sedang mengalami belenggu, dia menguatkan Kolose. Itu menariknya dari teks ini yang menurut saya hal yang aneh. Mestinya dia bersungut, mestinya dia curhat tentang kesusahan, tapi yang dikatakan kami selalu mengucap syukur. Saudara tangkap, ini luar biasa. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita cari tahu mengapa Paulus bersuka cita di tengah kesusahan, mengapa Paulus bersyukur di tengah kesusahannya. Yang mestinya saya bilang tadi dia bersungut dan tidak nyaman, ternyata alasan dia gembira, alasan dia angkat syukur, alasan dia memuliakan Allah, kita temukan di ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Epafras kasih kabar ke dia, Paulus, Kolose itu luar biasa tentang iman mereka dalam Kristus Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Ayat 4, mereka tuh luar biasa loh, mereka terima Yesus luar biasa, hidup iman mereka bertumbuh, mereka jadi berkat melalui pelayanan kasih mereka kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya. Jadi mengapa kemudian Paulus mengucap syukur di tengah susahnya, lalu dia bersuka cita, Bapak Ibu? Karena ada kabar baik tentang orang yang di luar sana. Siapakah orang yang di luar sana itu? Sesungguhnya dia tidak kenal menurut saya. Mengapa? Karena dia tidak kristenkan Kolose. Dia tidak penginjilan ke sana. Epafras yang melakukannya. Tapi dia sangat mengasihi jemaat yang dia tidak sentuh dengan firman loh. Dan ketika jemaat itu dapat kabar baik, mereka sukses luar biasa, mereka bertumbuh iman, mereka melakukan pelayanan kasih kepada banyak orang kudus. Di dalam penjara dia mengucap syukur. Saya menangkap sesuatu yang luar biasa dari pribadi ini. Kalau ada yang senang di luar sana dan bahagia di sana, walaupun saya susah di sini, saya senang untuk kalian yang senang itu. Ketika terjadi sesuatu yang dahsyat di luar sana di Kolose, kabar baik dia terima bagi jemaat Kolose. Saya boleh susah di sini, tapi kabar baik itu membuat saya bersuka cita di sini. Paulus menyerap energi kabar baik itu menjadi alasannya untuk bersuka cita di tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersuka cita. Ini catatan ketiga. Biasanya cuma sampai ketiga, Bapak Ibu, tapi ini ada tambah. Yang keempat, catatan yang terakhir, yaitu catatan kita yang keempat. Bapak Ibu tolong lihat ayat 9. Selain melihat tadi ayat yang keempat, dia berdoa. Sebab itu, ya, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Unending present continuous tense, kegiatan yang sedang berlangsung terus menerus sejak dapat kabar baik itu. Kami tikang lutut, katanya, kami berdoa, kami sebut kamu, kami sebut namamu kepada Tuhan, supaya baru dia ucapkan seluruh kalimat berkat dari ayat yang ke-9 sampai 14. Engkau dikuatkan, engkau diteguhkan, engkau mampu mengucap syukur, engkau dihadapkan dengan Allah yang mampu melepaskan engkau dan menuju ke kerajaan Allahnya. Engkau memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Semua hal baik dia ucapkan dengan mulut ketika dia tunduk di hadapan Allah dalam penjara dan menyebut nama Paulus.
Dia tidak bisa bertemu, Kolose. Dia tidak bisa bertemu Kolose. Dia tidak bisa menyentuh Kolose. Dia tidak bisa melakukan yang bagus-bagus untuk Kolose karena dia dalam penjara. Tapi tahukah saudara, pemberian yang paling besar dan lebih bernilai dari sekedar harta apapun bagi Kolose atau perhatian apapun, kekuatan yang diberi yang sangat berharga itu adalah kekuatan doa. Menarik loh Bapak Ibu, dia mengirim nilai yang berharga, yaitu mengirimkan doa untuk Kolose. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Ada berbagai jenis mentalitas orang. Ada mentalitas telur yang kelihatan keras walaupun nggak keras banget, tapi ketika digodok dan dimasukkan di air yang mendidih, dari yang kelihatannya rapuh itu masukkan ke air mendidih, wow, menjadi telur matang yang nggak gampang pecah lagi karena sudah jadi kokoh di dalamnya. Mentalitas kedua, mentalitas sebutir ubi yang kelihatan kuat, yang kelihatan mampu, kelihatan hebat, keras dia, digodok dan dimasukkan di air yang mendidih. Pas matang, cuma tusuk sedikit dan tusuk-tusuk gigi, langsung tabla dia. Ada mentalitas ketiga, mentalitas biji kopi, dimasukkan di air yang mendidih, luar biasa, panas sekali. Biji kopi tidak berubah. Yang berubah adalah air yang mendidih itu. Tiba-tiba beraroma kopi. Biji kopinya nggak berubah, tapi air mendidih yang berubah. Beraroma biji kopi dan mulai berwarna kegelapan, gelap-gelap, dan kita minum kopi di luar. Saya mau katakan, Paulus memiliki mentalitas biji kopi yang buat dia sukacita, yang dibuat dia bahagia, bukan keadaan. Keadaan boleh tidak senang, keadaan boleh susah, tapi tidak mampu merebut sukacitanya. Malah sebaliknya, dia mengubah situasi yang tidak nyaman itu menjadi ungkapan syukur dan berbahagia, lalu menyerap sukacita dari luar itu menjadi kekuatannya untuk bersyukur. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita mesti memiliki mentalitas seperti Paulus. Engkau mengucap syukur, engkau bahagia, engkau bersorak, engkau bersukacita, tidak pernah ditentukan dari situasi sekitar di luar saudara. Tidak pernah ditentukan dari omongan orang dari belakang. Tidak pernah ditentukan dari orang yang mencibirmu. Tidak ditentukan dari sulitmu bangun karena sakit. Tidak ditentukan dari berbagai belenggu apapun yang merantaimu hingga engkau sulit bersukacita. Sukacitamu ditentukan oleh hatimu dalam kedekatanmu dengan Allah. Amin. Gitu loh Bapak Ibu. Supaya tidak ada orang yang murung. Dia nggak bilang, kalau saya aduh kasihan, ini nasi beras sekali, berasnya keras sekali dorang kasih. Nggak kasih tahu, makannya cuma dilempar begitu. Enggak, dia tidak pernah berkisah tentang susahnya keluar. Soal susahnya urusan Tuhan. Dia bagi sukacita untuk yang di luar. Saudara tangkap maksud saya? Nggak usah pasang status Facebook kalau saudara bersusah-susah hati, nggak usah. Nggak usah tulis bla bla bla, nggak usah. Susahmu cukup Tuhan yang tahu. Sukacitamu engkau bagi keluar untuk jadi kekuatan bagi orang lain. Itu mentalitas biji kopi. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kekuatannya bersyukur menjadi berkat buat Kolose. Oke, ini yang pertama. Yang kedua,
Tadi di GTC saya menyampaikan begini, Paulus lagi susah gara-gara pemberitaan Injil nih kan. Lalu yang di luar sana yang terima Injil senang-senang dan happy-happy, sementara dia yang beritakan Injil akhirnya terbelenggu. Hasil pemberitaannya itu mereka happy di luar. Kalau you happy without me gitu loh, mereka bahagia tanpa Paulus. Dan kalau dia sensitif atau melankolis, mungkin dia akan berpikir, teganian loh mereka, senang-senang mereka di luar, saya susah di sini. Sudah tangkap? Enggak, Paulus enggak begitu. Dia senang dan bahagia karena orang lain senang dan bahagia. Dia menangis dan sedih ketika tahu ada orang menangis dan sedih. Dia penuh sukacita ketika tahu ada kesuksesan di luar. Dan Kolose dia dapat kabar, wow, mereka jemaat yang bertumbuh pesat, bahkan jadi penyalur berkat bagi orang-orang kudus atau gereja Kristen. Dugaan cukup kuat para penafsir, mereka cukup kaya dan berbagi secara material kepada persekutuan jemaat. Sementara Paulus di sini dalam kesulitan di kungkungan itu, tapi dia bersukacita untuk berita baik itu. Kiranya tidak dikaris cuma di luar sana saja bahwa sulit bagi orang untuk bahagia kalau lihat orang bahagia. Enggak dikaris tuh, orang kan baik-baik tuh. Di luar sana susah sekali untuk bisa merasakan damai sejahtera ketika melihat orang makin lama karirnya makin bagus. Kita tidak menyebut namanya untuk mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk Pak Ndolo yang makin lama makin menanjak karirnya. Kalau boleh, itu di luar sana karis enggak? Kalau boleh, kasih jatuh biar jatuh sama-sama. Hari ini kita belajar pada mentalitas kopi, pada karakter Paulus yang bisa bersukacita ketika orang lain bersukacita, dan menopang supaya tetap bertumbuh, bukan berusaha untuk menggagalkan orang lain. Saudara tangkap? Kekuatan luar biasa dari membangun tubuh Kristus adalah menopang terus walaupun dirimu sedang susah sekali. Terakhir Bapak Ibu, saya mau tutup. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mendoakan, benar-benar mendoakan orang-orang tertentu yang muncul di warta jemaat atau pergumulan gereja tertentu untuk saudara bawa dalam doa agar orang-orang itu mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kenapa saya tekankan itu Bapak Ibu? Karena pemberian terdahsyat dan sangat berkuasa bukan uang, bukan bendawi, tapi sesuatu yang tidak bisa terlihat namun sangat berkuasa. Paulus lakukan di ayat 9. Di tengah kungkungan penjara dia mengirimkan doa. Bapak Ibu, doa punya kuasa. Tahukah saudara, ketika engkau lipat tangan untuk seseorang, jangan-jangan karena engkaulah Tuhan mengabulkan permohonan seseorang itu. Dua orang sepakat meminta apapun, Matius 18 ayat 19, maka permohonannya dikabulkan. Kalau cuma dia sendiri, kasihan yang berdoa. Aduh, kayak apa ya, dia cuma bergumul sendiri. Tiba-tiba, saudara yang tahu, tiba-tiba di malam tertentu engkau sebut namanya dalam doa. Lengkap dua orang. Karena dua orang yang paling kecil sebenarnya suami istri. Saya mau katakan, mau tutup firman Tuhan ini untuk membangun tubuh Kristus. Jangan lupa menyebut nama-nama orang, orang-orang tertentu dalam doa saudara. Saya punya nama disebut nggak ya? Dalam doa jemaat. Berdoalah buat orang-orang lain. Percayalah, itu pemberian yang sangat tinggi dan sangat bernilai. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.